Banyak influencer memang itu fluktuatif income-nya. Jadi kadang bisa besar banget, kadang bisa dikit bahkan nggak ada. Nah jadi kalau nggak ada kan kita mesti nutup ya. Oke, sekarang kan banyak banget young entrepreneurs, young creativepreneurs yang ingin mulai terjun nih. Baru-baru mulai terjun dan mereka rasa, gue takut nih, kayaknya gue nggak bisa. Gue takut banget, kayaknya ini nggak akan berkembang deh gitu. Apalagi saingannya banyak, let's say kayak gitu. What do you think about that? Ajar aja, cobain aja. Karena sekarang justru karena lu muda, lu gagal 10 kali juga nggak apa-apa. Kalau lu punya 10 juta, lu hidup 5 juta, lu orang kaya. Lu punya 100 juta, lu hidup 30 juta, 40 juta, lu orang kaya. Kalau lu punya 1 miliar, tapi lu hidup 1,5 miliar, nah lu orang miskin. Menurut gue itu aja, hidup tuh nggak susah-susah banget. So you're actually very good at money managing. Daripada omong doang, mending bicara uang. Stephen Howard, a creativepreneur and influencer. Gaji lo berapa? Gue nggak punya gaji. Itu gimana konsepnya tuh? Gue ngambil dividen, jadi gue nggak punya gaji. I don't have any dividen salary. Guys, beda-beda cerita ya. Tapi gue penasaran sih. Previously, lo itu kan sebenarnya kuliahnya itu acting ya? Tapi kenapa bisa jadi influencer 1? Iya. 2, kenapa bisa jadi creativepreneur? Kenapa bisa jadi influencer? Karena studying acting itu, when I studied acting itu juga memang karena hobinya sharing cerita. Nah, jadi influencer itu kan berbagi cerita. Nah, jadi masih align lah with what I learned before. Dan kalau menjadi creativepreneur itu karena memang dari umur 14 aku udah mulai dagang. Jadi kayak actually we live in the same complex. jadi kayak disclosure. Jadi dulu kan di komplek kita ada ya bundaran ya. Jadi kalau setiap minggu pagi tuh ada orang jalan pagi. Nah, gue jualan tuh di sana. Jam 4 pagi gue udah standby di sana. Berarti dream lu itu sebenarnya jualan atau sebenarnya jadi artis? Nah, enggak artis lah ya, cuman storyteller. Storyteller. Love to talk and then love to share my story. Tapi apakah karir lo sekarang itu sesuai dengan cita-cita lo? I think selagi gue bisa bercerita dan berbagi cerita, I think yes ya. Tapi karena dengan adanya sosial media sekarang, ya gue bisa bercerita dimanapun. I think that's my dream ya. To become someone that can share a lot. So you actually enjoy sharing more than being like in front of the layar lebar dan sebagainya? Iya, I think. Dulu juga begitu? Iya, selalu senang cerita. Gitu sih. Jadi being an actor itu sebenarnya bukan mau cari fame-nya gitu ya, tapi cari kesempatan untuk bercerita nih dan didengerin gitu. Dan ya dengan adanya sosial media ya ternyata bisa lebih gampang. Jadi nggak perlu kayak dulu sekolah habis itu casting main film gitu ataupun sinetron gitu. Jadi sekarang lebih banyak lah opsinya. But you start off as an influencer kan, dan I watch actually a lot of videos. Dan your videos itu mainly about Chinese speaking, and you speak in Chinese. Dan sebenarnya itu kan susah, itu tricky banget kan, karena banyak audience Indonesian yang sebenarnya don't really understand when you speak Chinese. Do you actually think of that before actually creating a content, atau kamu cuman ya udahlah bodo amat karena gue demen aja gitu, gue pengen edukasi? Salah satu influencer Indonesia, stand up comedian, boleh mention nama nggak sih? Boleh dong, nggak apa-apa. Panji Pragiwaksono gitu ya. Beliau selalu bilang, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Something like that gitu ya. Jadi pas era influencer itu banyak, gue ngerasa yang bisa membuat gue beda itu apa gitu. Dan karena gue memang graduate dari sana, I think that's something that sesuatu yang gue paling paham gitu. Nggak semua orang paham kan, jadi gue mulai dari sana gitu. Nah, tapi seiring belajar, seiring sekarang berjalan, gue juga seneng creating about business, sharing tentang marketing hacks, sharing tentang cara ngurus finansial kita. Nah, jadinya ke sana gitu loh. Tapi masih ada beberapa hal yang gue sharing tentang Tiongkok kok. Tapi bagaimana mereka berinovasi, terus bagaimana cara mereka mengembangkan bisnis. Karena kita tahu sekarang Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia ya gitu ya. Jadi ya 10 tahun ke belakang lah. Jadi ya gue belajar banyak juga dari sana.
Okay, jadi previously you start off as an influencer and then now you have a creative agency, right? Yourself. It's called Laylo ya, benar ya? Ya, tapi Laylo sekarang kita baru akuisisi satu agensi baru namanya Grow Fast. Nah itu nanti kita akan lebih banyak lagi jangkauannya. Kalau dulu production house actually. Okay. Jadi sekarang kita lebih banyak. Oke. Mungkin aku mau nanya dari segi as a influencer dulu nih. Of course you earn from being an influencer, right? Belum tentu. Nah itu dia, pastinya kan banyak banget orang-orang di luar sana, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu kan lebih kayak, oke, kalau jadi influencer gue akan dapat banyak uang gitu. Nah, what is your thought about that? Nggak selalu sih ya. Kalau gue gini, kalau gue malah generate duitnya itu nggak jarang dari platform gue gitu. Jadi selalu dari bisnis turunan gue. Nah, dan menurut gue itu lebih sustain. Kalau misalnya gue, ya tapi tentunya banyak teman gue yang misalnya dia namanya A gitu ya, tapi dia make money langsung dari platform dia. Banyak juga sih yang kayak begitu. Cuman mungkin dia harus entertainment atau memang harus mass market. Kalau gue kan niche market gitu ya. Nah, jadi dan gue orangnya sebenarnya males. Males. Tapi malesnya itu I love to work as a team, bukan gue pribadi. Jadi menurut gue Steven harus muncul dulu sebagai brand di depan, lalu ada produk turunannya, which sekarang agency gue dan I have another business. So if someone asks you, as an influencer yourself, menurut lo jadi influencer harusnya menjadi sebuah main job, or sebenarnya untuk sampingan doang? Tergantung usia. Kalau memang dia udah usia produktif yang harus menghasilkan, ya lu bisa sambil kerja, then you side jobnya influencer. Tapi kalau memang lu sebagai influencer pemasukannya udah lebih besar daripada main job lu, ya boleh fokusin ke sini. Cuman harus dipikirin juga sembari menjalankan ini, nanti end goal gue kemana gitu. Karena banyak temen gue, ini gue udah tanya ya, ini valid gitu. Banyak influencer memang itu fluktuatif income-nya. Jadi kadang bisa besar banget, kadang bisa dikit bahkan nggak ada. Nah jadi kalau nggak ada kan kita mesti nutup ya, nutupin pakai yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita harus mikirin nih, kalau memang tren gua udah nggak se-hype itu, ketika gua turun gua mau kemana abis ini. Nah which biasanya itu produk turunan gitu, produk turunannya bisa usaha lu. And that is why you have your creative, bakso, apapun itu, mall gitu ya. And that's why you have your own product lah, kalau bisa dibilang you have your creative house, creative agency, dan lo juga buka online Mandarin class. Betul, ada yang mau daftar Mandarin ya langsung saya jualan di sini. Itu kenapa tiba-tiba bisa buka online class gitu? When I started sharing tentang edukasi tentang Tiongkok dan Mandarin, memang banyak yang udah mau les. Cuman waktu itu karena belum ada waktunya dan belum ketemu partner yang tepat, belum berani mulai. And then until kemarin ke Shanghai, nah gue ketemu ini guru Mandarin gue 10 tahun yang lalu. Dan dia udah running Mandarin course di Shanghai selama 10 tahun. Dan ya udah gue bilang kayaknya mau buka deh di Indonesia, boleh. Dan kita join. Dan kita sekarang buka kursus online dengan jangkauan seluruh Indonesia, tapi guru-gurunya ada dari Indonesia, ada juga yang dari sana. Jadi kurikulum semua dari sana, pelatihan guru-gurunya juga dari sana. Jadi ya kenapa itu online juga sih? Kalau misalnya offline kan gurunya mesti terbang kemari kan, agak repot. Jadi kita online dulu deh. Tapi itu peminatnya banyak juga. Banyak banget. Dan kalau orang belajar Mandarin kan panjang ya usianya ya. That's also I think it's very good business karena itu cash flow business. Jadi bukan yang sekali datang langsung banyak, enggak, tapi dia tuh panjang gitu. Jadi akumulatif lah. Let's say you're a very busy person, you're an influencer, you're a business owner. How do you manage your time? Kalau agency, gue karena baru ekspansi, jadi gue lagi hiring. Kalau as influencer karena udah ada tim yang udah running, jadi ya udah jalan aja. As yang les Mandarin juga karena udah ada timnya juga jalan aja gitu. Jadi sebenarnya kalau manage time itu menurut gue bekerja memang lebih panjang waktunya daripada orang. Jadi I will start my day at 9 and then gua sampai jam 12 lah ya, then I break 1 hour, then jam 1 mulai lagi sampai jam 6, then after that jam 7 gua lanjut lagi sampai jam 10.
before, ya always like that lah. Karena ya I think ini juga uniknya gue ya. Gue kalau ada free time gue suka belajar sebenarnya. Jadi kalau free time gue selalu ketemu teman. Misalnya gue ketemu teman, gue suka ketemu teman yang produktif. Let's say ini gue podcast nih ya, kan gue belajar di sini juga. Jarang ada waktu untuk kalau keluarnya nongkrong aja, gitu. Karena lo fokusnya untuk mendapat sesuatu yang berfaedah untuk lo gitu ya kasarnya. Bener, tapi juga yang gue nggak tertarik aja kalau nongkrong tuh kayak gue bingung gue mau ngomong apa gitu ya, mau ngobrol apa, jadi kayak ya udah gitu. Jadi kalau itu sebenarnya bisa dibilang it's quite draining kan, karena it's basically you're working but not working gitu. I enjoy that. Malah gue kalau ketemu orang yang produktif itu gue malah ngisi. Kalau misalnya gue ketemu orang clubbing, cengesan gitu ya, gue malah capek pengen pulang gitu. Jadi I think that's how I build gitu. Jadi bukan gue bilang ini hal baik atau enggak. Enggak semua orang bisa kayak begini karena that's the way I enjoy my time aja gitu loh. Jadi dan orang yang mau clubbing ya nggak salah, orang yang mau nongkrong ya nggak salah juga. Tapi ya mungkin nggak cocok aja sama gue gitu, kebiasaan gue gitu. Oke, let's say your life culture, ini apakah berefek besar to your career? I think yes, karena now talking about business, talking about marketing, talking about branding, itu bukan hal yang gue harus sengaja belajar. Karena memang waktu kosong gue seneng dengerin podcast yang isinya begitu, seneng baca buku, sering ambil kelas tentang itu, jadi itu udah di my blood aja gitu. I don't purposely find a time to learn gitu, enggak. Okay. And that does affect your financial as well. I think financial income. I think I think mungkin, I don't know. Now my quick question is, you have a lot of source of income. How do you manage your financial Not so much income? I have 3 now. How I manage is first. So I spend my daily expenses itu dari uang influencer. Oke. 2 bisnis lagi nggak gue tarik, jadi dividennya gue putar terus, atau kalau misalnya ada dividen lebih, gue masukin ke pasar uang, karena my brother itu financial planner, jadi dia yang selalu bantuin gue ngeplan gitu. Jadi basically ini 2 ini yang selalu gue putar. Kalau ini untuk sehari-hari, biasanya sih begitu. Right. Tapi banyak banget ya. Ini anak-anak muda yang sering mereka dapat tiba-tiba income gede nih. Yes. Income-nya gede dan they just spend it. Gede itu berapa ya? Berapa ya? Gede itu berapa ya? Itu berdasarkan. Sebut. Sebut dong. Tidak. Ya nggak apa-apa dong. Ya, itu misalnya let's say sekitar range harga 20-30 juta deh. Sekali dapat nih. Langsung per month ya. Pertama kali nih, baru tamat kuliah gitu kan. Wih, gue dapet uang gede nih. Gue nggak tahu nih mau diapain. Gue mau investasi, gue nggak ngerti. Gue mau tabungannya bunganya dikit-dikit doang gitu. Gue harus kemana? Dan they often make the same mistake. Spending more than they actually receive. Itu how do you have the education to educate them? Seharusnya kalau lo dapat segini, lo begini gitu. I think it's in my blood ya, dimana gue memang orangnya lumayan kalkulatif. Anda juga. Anda juga. Halo. Dimana? Jadi, gua misalnya ya, gimana ya ngajarinnya ya? Karena ini tergantung masing-masing, tapi semua orang itu perlu proses. Jadi lu perlu dapetin uang, misalnya 100 juta, terus lu melakukan kebodohan dulu, lu habisin tuh duit. Sebenarnya gue pernah sekali sih, 2020, gue dapet uang yang lumayan banyak, investasi, tapi gue karena nggak paham itu investasinya apa, habis duit gue di sana semua. Jadi bukan konsumtif ya, tapi ternyata investasi yang salah itu juga problem banget. Itu bukan cara save money yang wise. Kalau Anda investasi yang salah. Jadi kalau kita bilang expenses yang pemborosan, ya itu udah pasti salah ya. So cara pemborosan uang ada 2 nih. Yang pertama, lu konsumtif. Jadi lu beli barang-barang mewah yang belum lu sanggupin, lu makan terlalu hedon.
Pokoknya expenses yang nggak produktif lah. Ada lagi expenses yang harusnya produktif, which is investasi. Tapi ternyata lu nggak paham nih sama investasinya. Dan karena lu nggak paham, lu habis duitnya. Nah, yang pertama gue nggak pernah. Gue nggak pernah head on nih, nggak pernah. Nah, tapi gue sering yang begini nih, sering. Jadi investasi yang gue nggak paham, bisa habis senilai mobil gitu kan. Nah, jadi ya ini juga salah gitu loh. Jadi harus kita hati-hati. Yang pertama kalau kamu udah naik level, udah nggak di yang pertama, yang kedua juga harus hati-hati gitu. Berarti pemahaman sebelum investasi itu sangat penting ya? Yes. Bukan cuma untuk, wah gue lihat temen gue dapat cuan nih, gue taruh uang gue di sana. Ya ibarat kata kalau kita beli saham, orang bilang BCA pasti aman, tapi kalau lu nggak paham, lu beli BCA aja lu bisa rugi. Nah jadi harus beli emas deh. Orang bilang beli emas pasti aman gitu ya. Tapi kalau itu dana darurat yang lu pakai untuk beli emas, ternyata pas turun lu jual, itu juga lu pasti rugi. Jadi harus paham sih menurut gua. Jangan bilang aset kayak kripto dan yang lain-lain yang lebih high risk lagi gitu ya. Kita bilang yang aman banget aja, tapi kalau lu nggak paham aja lu bisa rugi. Oke, let's say kamu ada income 100% nih. Misal gue nih, gue nanya deh. Steve, gue ada dana nih 100% uang gue. Tapi gue bingung nih gimana cara gue harus memanage uang gue. Seberapa besar persentase spending gue, satu, apakah harus 50-50% atau gue sebenarnya harus saving 70% dari income gue. Terus sisanya gue gimanain? Ini nggak ada patokannya, tergantung usia, tergantung level income lu berapa. Let's say you ya, umur range 20 to 25 ya. Nah jadi belum punya keluarga, masih single gitu ya. Ini juga nggak bisa jadi patokan, karena gue ketemu temen yang income-nya misalnya 4 juta, tapi gue juga ketemu temen yang income-nya 250 juta, kan nggak bisa dipatok 50%. Tapi ya menurut gue kalau lu income-nya 10 juta, kita bilang range 10 juta, lu hidup sekitar makan 2 juta, transport 1 juta 500 lah. Then you hiburan 500, then udah 3 juta ya. Kalau lu nge-cost 2 juta, lu I think 5 to 6 is good, sisanya tabung. Kalau tadi 10 juta ya. Sebenarnya kalau disuruh memilih, sebaiknya kita menabung, deposito, atau investasi. Karena ini 3 hal yang berbeda. Kan? Menabung itu sebenarnya kalau dihitung dari segi persentasi bunga itu kecil banget. Deposito juga kan. Tapi yang paling gede kan itu investasi. Sekarang paling banyak itu investasi apa? Perbankan ya kan. Perbankan, kalau nggak perbankan ya emang kita ke cryptocurrency gitu. Which one do you think is the most dari semua ini? Pastinya kita harus punya dana darurat dulu. Jadi sebelum kita investasi, jadi cara hitung dana darurat kalau gua sampai sekarang sih karena masih single, gua sih 3 sampai 6 bulan. Tapi gua sekarang karena gua bisnis, I think 3 months is enough. The rest gua balikin ke bisnis gua. Tahu 3 bulan ini harus totalnya berapa, gua catat. Setiap bulan gua harus expense berapa. Jadi let's say gua setiap bulan harus habisin 10 juta. Berarti kali 3, 30 juta. Nah, 30 juta ini gua udah ada, then uang di rekening gua pribadi yang sehari-hari gua bisa pakai. Let's say gua butuhnya sekitar 2 bulan, uang 2 bulan nih, berarti gua ada uang 5 bulan kan. Nah, selebihnya itu baru gua investasi. Nah, gua investasikan biasanya gua sih sekarang ada di pasar uang ya. Nah, gua ada di pasar uang dulu, and then sekitar 20 to 30% di crypto. So you're actually very good at money managing. I think yeah. Tapi lu puas gak dengan pencapaian lo hingga saat ini? So far I think ya, which I'm a circle where people all drive BMW and Mercy, tapi gua nggak ngarah ke sana. You say that you often hang out with prestigious people lah. Apakah itu membuat lo menjadi gue ego banget, gue mau spending lebih? Gimana ya, kayak gue malu banget gitu? Sometimes mungkin bisa, tapi karena lu tahu lu belum saatnya untuk seperti itu. Gue bisa aja beli Mercy sekarang. Tapi for me right now, I don't think I need that. Karena itu juga nggak langsung direct to my business gitu. Kecuali gue bisnis yang harus nunjukin ke orang gue itu udah sukses gitu ya. Contoh
Boleh dikasih contoh nggak nih? Boleh. Bahaya nyinggung nanti, repot. Soalnya ada temen yang begini nih. Boleh. Mereka bisnis insurance. Mereka mesti cari downline kan. Supaya downline mereka percaya bahwa di tim mereka bisa sukses, mereka harus beli Mercy, harus Rolex, harus yang lain-lain gitu ya. Supaya tim downline-nya yakin gitu. Nah kalau bisnis gua kan nggak ada relevansinya dengan itu gitu loh. Which ya jadi sekarang for me, I have nggak harus rapi, ya selebihnya sih nggak perlu ngikutin ya, karena juga gue sadar semakin banyak temen yang di kelas yang nggak wajar gitu ya, maksudnya nggak wajarnya di atas gitu kan, semakin kita tahu lu mau Mercy mereka ada Porsche, lu ada Porsche mereka ada Ferrari. It's never enough. Never ending. Lu punya Rolex, mereka punya AP punya Patek punya Richard Mille, jadi kok kayaknya soalnya ada dong temen saya nge-gym bareng pakainya Richard Mille, kan gue bingung ya, Pak Anda lagi nge-gym nih pakainya Richard Mille nih, iya mana tahu ya kan mau foto enggak mereka nggak foto, nggak foto. Mereka kalau nggak Richard Mille Patek, lu tahu gue gym di daerah sini lah dekat-dekat ya kan, nge-gym aja kalau udah Sabtu Minggu tuh pasti Porsche, Ferrari. Gue kayak, hey Anda nge-gym, bukan mau kemana gitu lah. Ya karena mereka memang punya kapasitas seperti itu dan mereka like it. They feel like they spending it on that kind of things, it feels worth it gitu. Bener. Tapi juga mereka, yang gue sadarin orang-orang ini bukan orang-orang yang memaksakan untuk seperti itu. Mereka memang udah born, udah generasi ketiga yang old money lah. Jadi mereka memang ya udah sehari-hari mereka lifestyle mereka memang kayak gitu. Which kalau kamu tidak seperti itu jangan dipaksa. Jangan kalian lihat dia terus Anda pengen seperti itu ya boleh kerja, boleh usaha, boleh. Tapi kalau belum saatnya jangan. Karena banyak banget kan ya, kita tahu kelompok-kelompok anak-anak yang mereka, let's say mereka tahu kondisi keuangan mereka, tapi mereka tetap hang out dengan orang-orang yang kondisi keuangannya jauh lebih daripada mereka, tapi mereka merasa minder sendiri gitu. Bisa. Dan jadinya memaksakan diri sampai untuk membeli sesuatu yang seharusnya mereka don't need gitu. Jadi itu menurut gue sesuatu yang cukup dangerous. Because it will affect the financial flow, it will affect him or her as a personal human being juga, dan mental state juga dong. Gak akan habisnya, percaya sama gue. Lu kalau punya uang untuk beli Mercy, lu paksain beli Mercy, lu akan minder sama yang punya Porsche. Lu udah punya Porsche, lu akan minder sama yang punya Ferrari. Gak akan habisnya, percaya deh. Talking about financial, apa yang lo rasa, what's your point of view melihat hubungan antara keuangan dan perkembangan pribadi atau profesional seseorang? What's the irrelevance gitu? Gimana? Sorry. Jadi kayak the world is currently changing, right? Jadi as a person, how do we supposed to act terhadap financial situation saat ini gitu? Kita nggak bisa menjaga apa yang akan terjadi di dunia, oke? Tapi kita bisa menjaga apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah jadi, apalagi as entrepreneur yang naik turunnya nggak jelas itu, makanya gue bilang harus pinter ngelola uang sendiri. Itu lo bisa kontrol. Kalau misalnya apa yang terjadi di dunia luar lo nggak bisa kontrol kan. Jadi yang bisa lo kontrol, lo harus kontrol dengan baik gitu loh. Jangan melakukan spending yang kurang cermat aja, sehingga ketika nanti ujian itu datang, cobaan itu datang, lu nggak ada amunisi lain gitu. Jadi always control yourself, itu paling penting sih. Sekarang kan banyak banget young entrepreneurs, young creativepreneurs yang ingin mulai terjun nih, baru-baru mulai terjun dan mereka rasa gue takut nih, kayaknya gue nggak bisa, gue takut banget, kayaknya ini nggak akan berkembang deh gitu. Apalagi saingannya banyak, let's say kayak gitu. What do you think about that? Hajar aja, cobain aja. Karena sekarang justru karena lu muda, lu gagal 10 kali juga nggak apa-apa. Gua karena kuliah 2 kali ya, jadi gua tamat kuliah itu umur 23. Nah setelah gua 23, gua nggak pernah kerja sama orang. Gua selalu bisnis sendiri kan. Gua pernah, dan selama, berarti 3 tahun ini, udah banyak bisnis yang buka tutup gitu ya. Dan nggak apa-apa gitu, karena lu masih di usia yang, kalau lu gagal juga ya udah lu pulang, lu minta nasi sama mama gitu ya, gitu loh. Jadi karena belum ada tanggung jawab, belum menikah, belum punya anak, ya udah risk everything aja gitu loh menurut gua. Karena nanti kalau lu udah punya istri, punya anak, wah itu akan lebih
ngeri lagi kalau lu mau baru mulai usaha dari nol gitu. Berarti langsung dihajar aja gitu. Iya, kalau dari gue sih gitu. Paling mentok kalau misalnya lu bangkrut terus menerus dan udah di usia menikah, ya nggak usah nikah kalau nggak ada duit. Kalau gue sih gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak kayak orang yang mau nikah muda. Ya, enggak lah, dikit lah sekarang. Banyak. Oh emang iya? Banyak. Oh, oke. Kalau gue ya, ini kalau gue kan menurut gue always high risk karena gue memang entrepreneur dari dulunya. Jadi I think for me career is number one, di mana gue harus stable, sukses dulu lah, baru nanti yang lain ikutan gitu loh. Oke, tantangan terbesar lo dalam your career pathway, what is the biggest challenge that you have ever faced yang lo merasa, aduh susah banget nih gini. Tapi yang problem seperti itu yang bisa membuat kamu jadi seperti ini gitu. Jadi pengusaha itu selalu susah. Jadi di mana lu apalagi masih kecil ya usahanya ya, lu harus mikirin semuanya. Dari legal, finance, marketing, operation, lu harus paham semua nih. Nah, which kalau di perusahaan, gua pahamin bahwa lu misalnya di finance ya udah lu fokusin finance aja. Jadi di bisnis itu selalu susah dan selalu berubah. Jadi sebagai pengusaha, lu harus namanya aja pengusaha gitu ya, lu harus berusaha dan berubah terus menerus. Itu sih menurut gue yang susah. Karena nggak semua orang bisa berubah secara gampang gitu. Orang tuh tend to be nyaman di zona nyaman kan. Jadi kalau harus berubah kayaknya berat gitu. Tapi pengusaha tuh harus berubah terus sih. Oke. Sekarang kan kita bicara uang. Yeah, okay. What is your financial hacks for the young generations out there? Jangan serius banget bang. Napasnya kayaknya berat banget gitu. Ya, bebannya berat. Napasnya berat, yuk. Life kalau financial hack itu ya selalu ngontrol diri lu aja. Karena kalau lu punya 10 juta, lu hidup 5 juta, lu orang kaya. Oke. Lu punya 100 juta, lu hidup 30 juta, 40 juta, lu orang kaya. Kalau lu punya 1 miliar, tapi lu hidup 1,5 miliar, nah lu orang miskin. Menurut gue itu aja, hidup tuh nggak susah-susah banget kok. Berarti paling penting itu ya jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Itu paling penting. Menurut gue itu paling penting, karena hidup tuh nggak terlalu susah. Banyak orang yang bingung ya, misalnya mau nikah pusing, mau punya anak pusing, mau bisnis pusing, ya nggak sepusing itu nih. Mau nikah, let's say, orang bilang mau nikah harus 1 miliar resepsinya. Ya kan ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, kan nggak mesti 1 miliar. Kalau misalnya nggak ada 300 juta, bisa nikah di KUA. Bisa ya? Bisa mas? Bisa ya? Bisa. Legal kan? Bisa. Yang penting sama-sama mau gitu ya. Kalau misalnya mau punya anak bisa sekolah yang di 1 jutaan bisa. Bisa yang di 5 jutaan bisa yang di 9 jutaan, bisa juga di negeri yang lebih murah gitu. Bisa juga. Jadi ini pilihan aja. Bisa naik mobil 100 juta bisa, 500 juta bisa, 1 miliar bisa. Berarti semua itu tentang pilihan. It's aja. about the choice. Iya enggak, tapi tetap sebagai laki-laki nih kita harus berikhtiar, berusaha. Itu harus rajin berpikir, nah itu harus. Tapi, hierarkinya masih ada? Ya, masih harus. Kerasa? Ya harus jadi pokoknya ini kan ajaran family gitu ya, which ya kita harus berusaha, kita harus mau memajukan diri kita sendiri terus gitu ya, itu yang paling penting. Tapi selebihnya ya udah. Oke, berarti kalau cewek mau nikah sama lu, aman-aman aja dong hidupnya dia, kayak cowok gue bekerja keras nih gitu. Ya nggak begitu, ya gini. Kalau begini, justru cewek mau sama gue, menurut gue akan bukan susah ya, tapi lebih dia harus pengertian juga, karena apalagi sebagai entrepreneur itu naik turun kan. Kalau memang pendapatan kita lebih, mau spend lebih ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi dikit gimana? Ya dia harus bisa ngikutin gitu. Jadi for me, kenapa jadi ngomongin cewek? Walaupun saya single sekarang ini, gitu ya. Ya kalau buat gue gini ya, kalau dia nggak mau kerja,
ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi resikonya kalau gua lagi bisnis naik, ya hidupnya lebih enak. Kalau lagi turun, ya hidupnya lebih B aja gitu loh. Kalau dia mau kerja, ya silakan juga, bebas lah. Well, everything is about the choice in the end, ya. The choice aja gitu. Jadi itu jangan susah, jangan expect too much ya. Too much, jangan, Intinya harus bisa kontrol ya. Bisa kontrol. Cewek-cewek jangan expect too much. Waduh, tidak begitu. Okay. Well, thank you so much for sparing your time today. I appreciate it. Yeah. Semoga sukses terus, bisnisnya, karirnya cemerlang. Cepat dapat jodoh yuk, masih single tuh. Wow, okay. Well, thank you very much for watching. Jangan lupa saksikan terus Bicara Uang, because pastinya kita akan memberikan insight-insight yang menarik. Okay. Yes. So I'll see you next time. Ciao.